dengan saya David Ibrani. Saat ini saya ingin mereview mengenai weblink ya, di mana weblink ini merupakan kumpulan dari link-link website atau di komputer kita ya untuk menjadikan satu dashboard ya, di mana link-link yang selama ini kita mungkin menyimpannya di dalam notepad ya, tetapi ini dibuat untuk di dalam satu aplikasi web base ya. Ini bisa kita install di localhost atau ya yang menggunakan komputer itu bisa pakai SAMPP ya atau yang lainnya. Nah, itu tinggal bagaimana teman-teman. Atau teman-teman juga bisa untuk mengonlinekannya ini ya. Nah, di sini juga kita nanti bisa menambah user ya. Kalau kita mau buat menambah user ini, kita bisa menambahkan user nanti di sini ya. Kita bisa buat nama-nama user ya, bagaimana kita bisa menambahkan untuk mereka mengakses dari apa yang kita buat, dan juga user itu juga bisa menambahkan link-link yang ada gitu. Jadi ini bisa jadi berkembang ya, seperti itu. Nah, cuman saya mereview dari weblink ini hanya untuk pribadi ya, untuk pribadi. Jadi di sini kita juga bisa membuat akses-akses tertentu ya untuk member kita atau juga untuk pribadi kita. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah buat ya seperti ini nih, saya sudah susun ya, ini dari aksesoris ini bisa berupa font Google. Nah, ini juga luar biasa. Jadi saya sudah kumpulkan ya font-font dari Google, sehingga ini sangat mempermudah kita ya. Jadi kita misalkan ingin mencari fontnya apa, seperti apa. Nah, juga ini kita bisa besarkan kalau kita ingin melihat menjadi besar. Nah, kita juga bisa mengcopy CSS-nya seperti itu ya, sehingga ini memudahkan kita dalam kita menyusun, bahkan juga kita bisa mendownloadnya ya. Jadi hanya untuk di satu aplikasi ini kita bisa membuat link-link yang terpaut ya, seperti itu. Nah, jadi ini tinggal teman-teman susun ya, ini dari palet warna ya, kita tinggal hanya satu kali klik dan kita juga bisa melihat seperti ini ya. Jadi gambaran daripada weblink ini adalah untuk banyak link yang dijadikan di dalam satu dashboard ya, lewat weblink ini ya, karena ini berbasis web base. Nah, juga ada kumpulan-kumpulan ini juga kita bisa membuat script-script HTML yang kita butuhkan, bahkan yang sering kita gunakan ya. Misalkan di sini ya, ini salah satu contoh saja. Nah, ini kita bisa tinggal langsung mengkopinya ya, ini yang kita sesuatu yang kita butuhkan misalkan seperti itu. Atau juga kita langsung bisa melinkkan dengan websitenya ya, yang meracik atau yang membuat short code yang banyak ya, seperti W3 School ini ya. Terus juga kita bisa editing dari kode pen seperti itu. Nah, ini kita tinggal bisa menglinkkannya. Sekarang yang menjadi persoalan bagaimana kita bisa menambahkannya. Nah, seperti itu. Misalkan kita ingin menambahkan website di sini ya. Ini ada beberapa website tools ya, web based tools ini. Nah, ini adalah kumpulan dari web based tool punya saya. Nah, jadi kita bisa juga melihat dari macam-macamnya seperti ini. Nah, kita bisa kumpulkan akun-akun kita, akun-akun web base kita, menjadikan satu, sehingga ini sangat memudahkan kita ya. Contohnya seperti ini ya, ini salah satu web base akun. Nah, ini kita tinggal masuk ya, oke. Nah, ini kita bisa membuat karakter-karakter dari doodle ya, sehingga ini membuat doodle creator kita ya. Jadi ini merupakan satu aplikasi yang sangat memudahkan kita ya, sehingga kita bisa membuat dalam satu website ya, dari weblink ini
menuju banyak website yang kita atur seperti itu ya. Ini seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menambahkannya? Ya, cara menambahkannya misalkan ada salah satu website kita misalkan ya. Kita misalkan buka websitenya nanti. Ya, nanti saya kasih contoh ya, ini jaringannya. Oke, kita tunggu saja. Nah, caranya adalah kita tinggal menambahkan di sini create new page ya. Di sini kita tinggal nambahkan. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan topiknya. Ya, ini kita sesuaikan topik dari website kita ya. Lalu kita tinggal masukkan deskripsinya, masukkan namanya ya, nama sesuai dengan nanti tampilan di sini. Nah, juga di sini nanti kita bisa melihat nih ada title aja, deskripsi atau add page. Nah, ini kode inline yang tadi ya, shortcode-nya kita bisa masukkan. Juga bisa shortcode dari file ya. Terus kita juga bisa membuat block code ya, seperti itu image file. Ya, kita ngambil linknya, tinggal kita gambar-gambar kita tinggal masukkan atau dari komputer kita ya. Nanti kita buat seperti ini dan tinggal nanti di create seperti itu. Ya, sebenarnya sangat mudah sekali sih membuatnya. Nah, di sini juga ada ini bisa dinaikkan ke atas atau ini before ya, kita bisa remove juga, ini kita bisa modifikasi. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalkan kayak home ini ya, ini menjadi satu hal yang utama ya. Jadi home ini, nah kita bisa tambahkan dia di sini ada gambar rumah, berarti ini akan menjadi satu tampilan yang utama. Contohnya kalau kita logout ya seperti ini, nah dia ada di halaman depannya ya seperti ini. Jadi kalau kita login lagi ya, nah ini kita akan dibawa ya ke dalam, sebentar. Oke, nah kita akan dibawa lagi masuk ke dalam seperti ini ya. Kita bisa buat lagi. Nah, ini juga bisa drag web ya, atau dia like. Nah, seperti ini. Ya, ini sangat powerful sebenarnya untuk kita. Oke, mungkin itu aja ya dari gambarannya. Untuk tambahan-tambahannya ini kita bisa buat ya keinginan kita seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.